Jauh dari Jakarta, di Banjarmasin, Panglima Daerah Militer 10 Lambung Mangkurat Brigadir Jenderal Hasan Basri menghadapi situasi politik yang kian memanas. Jenderal Hasan Basri menyikapinya dengan surat keputusan nomor 140/S-K.P/1960 sejak tanggal 22 Agustus 1960. Kegiatan PKI dan ormas di bawahnya dilarang. Isi dari keputusan tersebut adalah tentang pembukuan kegiatan PKI di Kalimantan Selatan. Presiden Soekarno sangat marah dan meminta agar SK itu dicabut. Namun, Jenderal Hasan Basri bergeming. Sebaliknya, langkah Kalimantan Selatan justru diikuti oleh daerah lainnya seperti Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Dalam catatan sejarah, peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Tiga Selatan. Hingga pada November digelarlah rapat ketua penguasa perang daerah se-Indonesia. Di sana, Presiden Soekarno menuntut penjelasan dari Jenderal Hasan Basri mengapa ia malah membangkang. Sempat terjadi perdebatan di antara kedua tokoh ini, karena sebelumnya ajudan presiden meminta Jenderal Hasan Basri untuk menyampaikan penjelasannya secara singkat dan ringkas. Akan tetapi, di pertemuan itu Jenderal Hasan Basri malah menyampaikan penjelasan secara panjang lebar. Presiden Soekarno kembali meminta Jenderal Hasan Basri untuk patuh. Namun, lagi-lagi Jenderal Hasan Basri menolak. Pada akhirnya, sebagai penguasa perang tertinggi, Presiden Soekarno mengambil tindakan atas Tiga Selatan, yakni mengizinkan PKI untuk kembali bergerak di tiga daerah itu. Pada tahun 1961, PKI kembali bisa beraktivitas. Tapi kekesalan Presiden Soekarno belum mereda, sebab sikap anti PKI di Kalsel masih begitu kuat. Sampai-sampai Presiden Soekarno harus mengutarakan kemarahannya dalam sebuah pidato kenegaraan pada tahun 1962. Presiden Soekarno menyatakan, berbeda dengan Sulsel dan Sumsel, masih ada satu daerah yang bertahan menentang PKI. Akibatnya, di sana, Kalsel, tidak bisa dibentuk Front Nasional Daerah. Soekarno mencap orang-orang ini sebagai komunistofobi, adalah orang-orang yang takut berlebihan dengan komunis. Bahkan, ia mengeluarkan kalimat yang kurang pantas. Sebuah ancaman bahwa pada suatu hari nanti usaha mereka akan gagal dan kejahatan harus ditebus di dalam penjara atau di tiang gantung. Begitu marahnya sampai pernyataan itu diucapkan. Kendati demikian, jauh sebelum adanya SK Hasan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani yang disokong Menhankam Abdul Haris Nasution berkunjung ke Banjarmasin. Di kediaman Pangdam 10 Lambung Mangkurat, Jenderal Ahmad Yani menggambarkan bahwa PKI sedang merongrong kekuatan Angkatan Darat. Dari Jenderal Ahmad Yani pula, Jenderal Hasan Basri mendapat penjelasan bahwa Angkatan Darat tidak bisa leluasa bergerak di pusat. Pembekuan PKI hanya bisa terjadi di daerah. Jadi, Jenderal Hasan Basri sebenarnya mendapat dukungan dari Jenderal Ahmad Yani dan Nasution. Meskipun Nasution ragu-ragu untuk mendukung secara terbuka. Keputusan Presiden Soekarno untuk membubarkan Masyumi juga meneguhkan keyakinan Jenderal Hasan Basri. Faktor lainnya, pertama, Jenderal Hasan Basri memang adalah sosok berpendirian kuat. Kedua, ia dicintai masyarakat Kalsel yang religius. Jenderal Hasan Basri juga condong ke Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama berseberangan dengan paham komunis. Perlu diketahui, Jenderal Hasan Basri adalah tentara yang agamis. Beliau meyakini, siapa yang agamanya kuat, maka tidak akan dipengaruhi paham komunis. Bahwa apapun alasannya, PKI tidak boleh tumbuh
di Indonesia.